Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Ini adalah seri ketiga pembahasan soal UTBK SBMPTN. Oke, kita mulai. Nomor 1, misalkan fx sama dengan sin dalam kurung cos pangkat 2 dari x, maka f aksen x sama dengan titik-titik. Kita lihat dulu pilihan jawabannya. A. Negatif 2 kali sin x kali cos dalam kurung cos pangkat 2 dari x. B. Negatif 2 kali sin 2x kali cos dalam kurung cos pangkat 2 dari x. C. Negatif sin x kali cos dalam kurung cos pangkat 2 dari x. Yang D, negatif sin 2x kali cos dalam kurung cos pangkat 2 dari x. Yang E, negatif sin pangkat 2 dari x kali cos dalam kurung cos pangkat 2 dari x. Untuk menjawab soal ini, saya akan menggunakan aturan rantai. Dan ingat konsep ini ya adik-adik ya. Di sini ada fungsi trigonometri, ini hanya misalnya. Jadi apabila yang di dalam sin itu x, maka supaya bisa diturunkan yang bawah harus x. Apabila ada fungsi yang berpangkat, yang dipangkatkan itu x, maka yang bawah juga harus x. Jadi ini ya yang saya lingkari ini. Yang di dalam sin ini hanya contoh. Yang di dalam sin x berarti yang di bawah juga dx. Ini bisa langsung diturunkan. Kalau yang dipangkatkan itu x, yang bawah ya harus dx. Nanti bisa diturunkan. Oke, kita jawab. F aksen itu bisa ditulis F aksen X sama dengan dfx per dx. Kemudian fx-nya saya ganti. Sama dengan D dalam kurung sin dalam kurung cos pangkat 2 dari X per dx. Perhatikan di sini yang bawah masih dx. Padahal yang di dalam sin isinya cos pangkat 2 dari X. Jadi saya yang bawah ini harus punya D cos pangkat 2 dari X. Oke, saya tulis. D dalam kurung sin dalam kurung cos pangkat 2 dari X per D dalam kurung cos pangkat 2 dari X. Oke, ini sudah menggunakan konsep ini. Nah, aslinya itu dx. Karena ini di bawah, jadi saya harus nulis D cos pangkat 2 dari X itu di atas. Per apa? Karena yang dipangkatkan adalah cos X, maka yang bawah saya harus punya D cos X menggunakan konsep ini. Ini bentuk berpangkat. Nah, karena aslinya, kembali lagi aslinya hanya dx, D cos X ini aslinya tidak ada, maka yang atas saya harus punya D cos X per, karena ini sudah X, berarti yang bawah tinggal tulis dx, jadi sudah sesuai. Oke, kita kerjakan satu persatu. Untuk yang paling depan, karena ini sudah sesuai, yang atas dan bawah sudah sama, yang atas untuk soal ini isinya cos pangkat 2 dari X, yang bawah juga cos pangkat 2 dari X. Jadi tinggal berpikir turunan dari sin adalah cos. Isinya tetap dalam kurung cos pangkat 2 dari X. Oke, yang selanjutnya. Sekarang berpangkat, yang dipangkatkan cos X, yang bawah sudah cos X. Berarti ikut yang ini. Pangkatnya turun ke depan, pangkat yang barunya dikurangi 1, berarti 2 kali cos X. 2 kurangi 1, jadi berpangkat 1. Oke. Kemudian ini sudah sesuai. Tinggal langsung turunan cos adalah negatif sin X. Nah, penulisan seperti ini akan saya susun lagi.
Negatif 2 kali sin X kali cos X kali cos dalam kurung cos pangkat 2 dari X. Nah, 2 kali sin X kali cos X ini bisa dirubah lagi, yaitu menjadi negatif sin 2X. Nah, 2 sin X kali cos X ini menjadi sin 2X kali cos dalam kurung cos pangkat 2 dari X. Oke, sudah selesai. Jawabannya D. Nomor 2. Di dalam kotak 1 terdapat 12 bola putih dan 3 bola merah. Di dalam kotak 2 terdapat 4 bola putih dan 4 bola merah. Jika dari kotak 1 dan kotak 2 masing-masing diambil 2 bola satu per satu dengan pengembalian, maka peluang yang terambil 1 bola merah adalah titik-titik. Kita lihat dulu jawabannya. A 0,04, B 0,10, C 0,16, D 0,32, E 0,40. Saya ingatkan lagi materi tentang peluang. Jadi ingat ini ya adik-adik ya. Misalnya ada kejadian A atau yang ditanyakan. Peluang A itu sama dengan banyaknya yang ditanyakan dibagi semesta atau semuanya, gitu ya. Nanti apabila ada kata hubung atau, maka peluangnya itu jumlahkan. Kalau ada kata hubungnya dan, maka kalikan, gitu ya. Oke, sekarang kita jawab. Kita hitung dulu peluang dari jenis bolanya. Tiap kotak ya, kita hitung sendiri-sendiri dulu. Oke, sekarang kotak 1. Kotak 1 itu ada 2 jenis bola, yaitu bola putih dan bola merah. Kita hitung peluangnya masing-masing. Peluang terambil bola putih, 1 bola putih, yaitu jumlah bola putihnya 12 dibagi totalnya 15, yaitu 12 tambah 3. Berarti kita kecilkan menjadi 4/5 dibagi 3. Sekarang kalau peluang terambil 1 bola merah sama dengan bola merahnya di kotak 1 ada 3, totalnya 15, 3/15. Dikecilkan menjadi 1/5. Sekarang kotak 2. Kotak 2 apabila terambil 1 bola putih, bola putihnya sebanyak 4. Di dalam kotak 2 totalnya 8, berarti 4/8 sama dengan 1/2. Peluang terambil 1 bola merah sama dengan bola merahnya ada 4, totalnya ada 8, berarti 4/8 sama dengan 1/2. Nah, karena ini ada 2 kotak, maka ada 2 kasus, yaitu seperti ini. Kasus yang terjadi bisa seperti ini. Merah terambil dari kotak 1 saja. Artinya kotak 2-nya semuanya terambil putih. Gitu ya. Kasus kedua bisa juga seperti ini. Merah terambil dari kotak 2 saja. Artinya kotak 1 terambil putih semua. Oke, kita kerjakan masing-masing kasus. Kasus yang pertama, merah terambil dari kotak 1 saja. Karena mengambilnya 1 per 1, artinya berurutan dan dilakukan pengembalian, maka kejadiannya bisa seperti ini. Peluang merah terambil pertama, putih terambil kedua. Jadi urutannya seperti ini ya. Dan pada kotak 2 terambil putih semua. Itu ya. Ini kotak 1, yang ini untuk kotak 2. Ingat kata hubungnya dan. Jadi bisa saya tulis
peluang terambil bola merah, satu bola merah yaitu 1/5. Tinggal tulis yang ini kali terambil satu bola putih 4/5. Ini dari kotak satu ini saya pisahkan dengan tanda kurung. Berarti 1/5 kali 4/5. Karena ini kata hubungnya dan dikali. Kemudian peluang terambil satu bola putih. Putih 1/2. Ini terambil lagi bola putih karena kasus yang pertama. Mintanya hanya terambil satu bola merah. Jadi terambil lagi 1/2. Jadi dikali 1/2 kali 1/2. Ini berarti 4/25 kali 1/4. Sama dengan 4/100. Oke, kemungkinannya bisa seperti ini. Karena mengambilnya 1/1 ya. Ada juga di kasus 1 itu atau kejadiannya seperti ini. Peluang terambil pada kotak 1 ya, terambil putih dulu, baru terambil merah. Jadi peluang terambil 1 putih dan peluang terambil 1 merah. Ini di kotak 1 kejadiannya bisa seperti ini. Dan di kotak 2-nya itu terambil putih semua. Oke, berarti bisa saya tulis peluang terambil 1 bola putih. Berarti tinggal tulis 4/5 dikali peluang terambil 1 bola merah dari kotak 1 1/5. Tinggal tulis ini kata hubungnya dan peluang terambil 1 bola putih 1/2 dan kembali lagi peluang terambil 1 bola putih juga 1/2. Berarti yang depan ini 4/5 kali 1/5 itu 4/25 kali setengah kali setengah yaitu 1/4. Berarti 4/25 kali 1/4 sama dengan 4/100. Nah, dari kasus yang pertama ada 2 kejadian seperti ini dan kata hubungnya atau. Artinya peluangnya tinggal dijumlahkan. Oke, berarti menjadi 8/100. Sekarang kita bahas kasus kedua. Kasus kedua kejadiannya juga bisa seperti ini. Kotak 1 terambil putih semua dan kotak 2 terambil 1 merah yang pertama. Kemudian putih terambil yang kedua karena diambil 1/1. Oke, berarti bisa saya tulis peluang pada kotak 1 terambil putih yaitu 4/5. Kemudian terambil putih 1 berarti kali 4/5. Kata hubungnya dan berarti dikali peluang terambil 1 bola merah yaitu 1/2 kali peluang terambil 1 bola putih juga 1/2. Jadi tinggal dikalikan 4/5 kali 4/5 16/25 kali setengah kali setengah tadi 1/4. Berarti 16/25 kali 1/4 yaitu 16/100. Atau kejadiannya juga bisa seperti ini. Kotak yang pertama terambil putih semua dan kotak keduanya pertama terambil putih, kedua terambil merah. Jadi bisa saya tulis pada kotak 1 peluang terambil putih semua. Jadi 4/5 kali 4/5. Kata hubungnya dan dikali peluang terambil putih dulu 1/2 dikali peluang terambil merah juga 1/2. Jadi dikalikan ini 16/25 kali ini 1/4 sama dengan 16/100. Perhatikan dari kasus kedua ternyata ada 2 kejadian yang kata hubungnya atau. Berarti kita jumlahkan menjadi 32/100. Nah, dari 2 kasus ini sudah kita cari masing-masing, jadi kita bisa simpulkan
peluang terambil satu merah itu sama dengan peluang kasus 1 ditambah peluang kasus 2. Kenapa ini ditambah? Karena kejadiannya bisa kasus 1 atau bisa kasus 2. Makanya ditambah. Kasus 1 8/100 ditambah peluang kasus 2 32/100 sama dengan 40/100 atau sama dengan 0,40. Oke, sudah ketemu yang E. Oke, sekarang nomor 3. Misalkan Y1 sama dengan negatif 3X tambah 2 dan Y2 sama dengan 2X dikurangi 1 berturut-turut adalah garis singgung dari Fx dan Gx di X sama dengan 4. Jika F besar X sama dengan Fx kali Gx, maka F besar aksen 4 sama dengan titik-titik. Kita lihat dulu pilihan jawabannya. A. Negatif 6, B. Negatif 20, C. Negatif 21, D. Negatif 41, E. Negatif 50. Nah, saya ingatkan lagi tentang persamaan garis. Misalnya ada Y sama dengan MX tambah C. Ingat ya, depannya X kalau bentuknya sudah seperti ini, depannya X ini M ini disebut gradien. Adik-adik ingat lagi, gradien adalah F aksen, gitu ya. Oke, sekarang karena yang ditanyakan bentuknya F aksen, F besar aksen, sedangkan F besar aksennya bentuknya Fx kali Gx, maka adik-adik ingat lagi rumus F besar aksen, ini bentuknya U kali V, rumus U kali V ya. Oke, karena memakai rumus U kali V, jadi kita butuh F aksen sama G aksen, gitu ya. Oke, kita jawab. Yang pertama saya dari garis singgung yang pertama. Ini ya, ada Y1 sama dengan negatif 3X ditambah 2, itu garis singgung Fx di X sama dengan 4. Dari data ini kita bisa dapatkan. Ingat, F aksen itu adalah gradien. Di sini gradiennya berapa? Negatif 3. Jadi F aksen 4 sama dengan negatif 3. Kemudian, karena garis singgung itu menempel pada fungsi, yaitu di satu titik, di sini X-nya sama dengan 4, maka bisa kita simpulkan untuk mencari F4 itu gunakan rumus Y1, karena nempel. X-nya tinggal diganti 4. Berarti F4 sama dengan negatif 3 kali 4 ditambah 2. Negatif 12 tambah 2. Sama dengan negatif 10. Oke, sekarang yang kedua, garis singgung yang kedua. Y2 sama dengan 2X dikurang 1 itu garis singgung Gx. Di X sama dengan 4. Dari data ini kita dapatkan G aksen 4. G aksen itu adalah gradien. Berarti kita lihat gradiennya berapa? Yaitu 2. Jadi sama dengan 2. Kemudian G4-nya dari mana? Karena garis singgung itu nempel, berarti kita bisa hitung G4 itu dari rumus Y2. Jadi 2 kali X-nya diganti 4, 2 kali 4 dikurangi 1. 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Oke, jadi kita bisa dapatkan F besar X sama dengan Fx kali Gx, ini apabila diturunkan menjadi F besar aksen X sama dengan F aksen X kali Gx ditambah Fx kali G aksen X. Karena yang ditanyakan F besar aksen 4, tinggal X-nya diganti 4. Berarti F besar aksen 4 sama dengan F aksen 4 kali G4 tambah F4 kali G aksen 4. Nilainya berapa? Tinggal dimasukkan F aksen 4 yaitu negatif 3,
G4-nya 7 dikali ya negatif 3 kali 7 ditambah F4-nya yaitu negatif 10 dikali G aksen 4-nya 2. Berarti negatif 21 tambah negatif 20 sama dengan negatif 41. Oke, sudah ketemu D. Oke adik-adik, saya sudah mengerjakan 3 soal. Silahkan adik-adik berlatih. Jangan lupa subscribe ya. Ikuti video-video dari Bimbel Aritmatika. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.